Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Rita Tasmita dan teman kelompok saya yaitu Meli. Materi pertama yaitu data keseluruhan. Adapun data keseluruhan 25 nomor terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, lama bertani, luas lahan, jenis tanaman, pendapatan, dan jumlah anggota keluarga. Materi kedua yaitu analisis data petani. Yang pertama, MIAN atau nilai rata-rata. Umur, rata-rata umur petani adalah 48,28 tahun, menunjukkan mayoritas petani berada di usia produktif akhir. Lama bertani, rata-rata pengalaman bertani adalah 21,6 tahun, mengindikasikan tingkat keahlian yang cukup tinggi. Luas lahan, rata-rata luas lahan yang dikelola adalah 1,496 hektar, yang menunjukkan mayoritas petani memiliki lahan skala kecil hingga menengah. Pendapatan, rata-rata pendapatan petani adalah 44.185 per tahun, menunjukkan variasi penghasilan yang cukup signifikan. Jumlah anggota keluarga, rata-rata anggota keluarga adalah 3,96 orang, yang cukup ideal untuk rumah tangga petani. Yang kedua, modus atau nilai yang paling sering muncul. Umur, modus umur adalah 30, 45, 50, dan 55 tahun, menunjukkan kelompok umur dominan ada pada rentang usia ini. Lama bertani, modus pengalaman bertani adalah 15 tahun, menandakan banyak petani berada di awal fase pertanian. Luas lahan, modus luas lahan adalah 2 hektar yang menunjukkan sebagian besar petani memiliki lahan skala menengah. Pendapatan, modus pendapatan adalah 50 juta per tahun, menjadi angka penghasilan yang paling umum. Jenis tanaman, modus jenis tanaman adalah padi, menjadi komoditas utama yang dibudidayakan. Jumlah anggota keluarga, modus jumlah anggota keluarga adalah 3 orang, mencerminkan mayoritas keluarga kecil. Yang ketiga, median atau nilai tengah. Umur, median umur adalah 45 tahun, mempertegas bahwa mayoritas petani berada pada usia parubaya. Lama bertani, median pengalaman bertani adalah 22 tahun, menunjukkan petani umumnya sudah berpengalaman. Luas lahan, median luas lahan adalah 1,5 hektar, memperlihatkan skala pertanian sebagian besar berada di kelas menengah. Pendapatan, median pendapatan adalah 40 juta per tahun, mencerminkan tingkat penghasilan rata-rata di bawah MIAN. Jumlah anggota keluarga, median jumlah anggota keluarga adalah 3 orang sesuai dengan modus. Materi selanjutnya yaitu yang pertama, umur petani. Kelompok dominan petani berumur 45 tahun 20%, kelompok besar lainnya umur 55 tahun 16%, diikuti oleh umur 50 dan 30 tahun masing-masing 12%. Kesimpulan, sebagian besar petani berada di usia parubaya dan produktif. Yang kedua, lama bertani. Kelompok dominan lama bertani 25 tahun 24%, kelompok besar lainnya lama bertani 15 tahun 16% dan 20 tahun 12%. Kesimpulan, mayoritas petani memiliki pengalaman panjang bertani dengan banyak yang sudah bertani lebih dari 2 dekade. Yang ketiga, luas lahan. Kelompok dominan lahan seluas 1,5 hektar dan 2 hektar masing-masing 20%, kelompok besar lainnya lahan 1 hektar dan 1,3 hektar masing-masing 12%. Kesimpulan, petani umumnya mengelola lahan skala kecil hingga menengah dengan dominasi pada lahan 1,5 sampai 2 hektar. 4. Pendapatan. Kelompok dominan pendapatan 50 juta per tahun 16%, kelompok besar lainnya pendapatan 20 juta rupiah, 40 juta rupiah, dan 30 juta rupiah masing-masing 12%. Kesimpulan, pendapatan petani bervariasi, namun sebagian besar berada di bawah 50 juta per tahun, menunjukkan peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi. Yang kelima, jumlah anggota keluarga. Keluarga dominan, keluarga dengan 3 anggota 32%, kelompok besar lainnya, keluarga dengan 2 anggota 20% dan 6 anggota 16%. Kesimpulan, mayoritas keluarga petani berukuran kecil hingga menengah mendukung efisiensi sumber daya keluarga. Yang keenam, jenis tanaman. Kelompok dominan tanaman padi 60%,
Kelompok besar lainnya, tanaman jagung 36%. Kesimpulan, tanaman padi menjadi komoditas utama, namun jagung juga memiliki peran signifikan dalam diversifikasi tanaman. Kesimpulannya yaitu, mayoritas petani adalah individu berpengalaman dengan umur parubaya, pengelolaan lahan kecil hingga menengah, dan sebagian besar mengandalkan tanaman padi untuk pendapatan. Meskipun ada kelompok petani dengan pendapatan yang lebih tinggi, pendapatan rata-rata masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan melalui diversifikasi tanaman, peningkatan teknologi pertanian, dan peluasan akses pasar. Baik, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.